Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sel atau nature of cell. Jadi, kalau kita ketahui bahwa sebenarnya kehidupan ini merupakan sebuah sistem di mana terdiri dari bagian-bagian yang paling kecil sampai dengan bagian yang paling besar. Kehidupan yang ada di bumi ini merupakan sebuah hierarki organisasi, mulai dari atom, kemudian molekul, sel, tisu atau jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, hingga biosfer. Kalau kita bertanya, kira-kira apa itu sel? Kata sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella, yang berarti ruangan yang kecil. Penelitian tentang sel telah berlangsung lebih dari 300 tahun bersama dengan berkembangnya mikroskop. Penemuan mikroskop yang menyebabkan ilmuwan pertama kali melihat sel biologis. Mikroskop optik pertama kali ditemukan pada abad ke-17. Robert Hooke pada tahun 1665 mengamati gabus di bawah mikroskop dan menguraikan apa yang disebutnya dengan sel gabus. Anton van Leeuwenhoek menamakan organisme sel tunggal yang dilihatnya di bawah mikroskop dengan animalcules. Sementara Matthias Jacob Sladen, seorang botanis, pada tahun 1838 mengatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel-sel. Theodor Swan, seorang zoologis, pada tahun 1839 mengatakan bahwa semua hewan tersusun atas sel. Rudolf Virchow pada 1855 mengusulkan teori bahwa semua sel berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada. Pada tahun 1839, Microscopic Investigations on the Accordance in the Structure and Growth of Plants and Animals dipublikasikan, yang berisi pernyataan pertama dari penggabungan teori sel Swan dan Sladen. Pada dasarnya terdapat beberapa poin penting dalam teori sel. Yang pertama adalah sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang memiliki semua persyaratan hidup. Yang kedua, seluruh makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel. Sel muncul dari sel yang ada sebelumnya untuk memastikan keberlanjutan hidup melalui pembelahan seluler. 4. Semua sel secara mendasar memiliki komposisi kimiawi yang sama. Dan 5. Sel membawa materi genetik melalui sel-sel anakannya selama pembelahan sel. 6. Aliran energi atau metabolisme dan biokimia terjadi di dalam sel. Seluruh sel memiliki inti atau disebut dengan nukleus. Pada dasarnya secara umum memiliki ukuran yaitu mulai dari 1 sampai dengan 100 mikrometer. Ya, sedangkan organel-organelnya memiliki ukuran yang lebih kecil dari itu. Lipid memiliki ukuran antara 1 nanometer sampai dengan 10 nanometer, sementara protein antara 5 sampai dengan 10 nanometer, sedangkan virus flu sekitar 80 sampai dengan 100 nanometer, sedangkan untuk mitokondria memiliki ukuran 1 mikrometer. 1 mikrometer setara dengan 10 pangkat minus 6 meter, sementara untuk 1 nanometer setara dengan 10 pangkat minus 9 meter. Sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Kehidupan suatu organisme tergantung dari energi yang dihasilkan oleh sel dalam bentuk ATP. Sel akan bergabung menjadi jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme.